Hai semuanya, jumpa lagi di channel DT TV. Bagi kalian yang baru berkunjung atau baru tahu channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu. Iran adalah sebuah negara Timur Tengah yang terletak di Asia Barat Daya. Meski negara ini telah dikenal penduduk lokal sebagai Iran sejak zaman kuno, hingga tahun 1935 Iran masih disebut Persia di dunia Barat. Pada tahun 1959, Muhammad Reza Shah Pahlavi mengumumkan bahwa kedua istilah tersebut boleh digunakan. Nama Iran adalah sebuah kognat perkataan Arya, yang berarti tanah bangsa Arya. Luas negara Iran adalah 1.648.000 km persegi, sedangkan jumlah penduduk negara Iran pada tahun 2015 adalah 78.511.100 jiwa. Sejarah bangsa Iran dimulai dengan migrasi komunitas yang disebut Iranian dari Asia Tengah ke wilayah dataran tinggi Iranian pada milenium kedua sebelum Masehi. Dunia selanjutnya mengenal dinasti Achaemenid Persian sebagai salah satu yang terbesar di dunia, dengan administrasi berkualitas dan keyakinan religius. Keyakinan ini kemudian disebut sebagai Zoroastrianisme yang menekankan pada pikiran, perkataan, dan perbuatan yang baik. Achaemenid Persian kemudian digantikan Parthian, sebuah dinasti baru yang berasal dari wilayah timur Iran. Parthian menggunakan mitos dan legenda untuk menghapus Achaemenid Persian dari ingatan masyarakat umum. Dinasti Parthian yang memilih bentuk pemerintahan desentralisasi bertahan hingga 500 tahun sebelum digantikan Sasanian pada 224 Masehi. Sasanian punya bentuk pemerintahan lebih sentralisasi dibanding Parthian, dengan satu raja lebih tinggi dibanding yang lain. Dinasti Sasanian mengenalkan Zoroastrianisme sebagai keyakinan yang baik dan resmi, serta memiliki administrasi yang lebih rapi. Khusro II, Raja Sasanian paling terkenal, selanjutnya menjadi simbol tata administrasi dan segala hal baik yang terjadi di Iran pra-Islam. Sasanian adalah lawan tangguh bagi bangsa Romawi dan Kekaisaran Bizantium yang berusaha mengalahkannya. Dinasti Sasanian ditaklukkan Islam, sebuah kekuatan baru yang muncul pada abad ke-7 dari Semenanjung Arab, yang juga mengalahkan Kekaisaran Bizantium. Ide praktik pemerintahan serta budaya adil di Iran memengaruhi bentuk dan perkembangan sistem khalifah dalam Islam. Masuknya Islam mengubah cara pandang Iran, namun praktik politik dan agama ternyata sejalan dengan keyakinan kuno Iran. Beberapa tokoh dengan pemikiran dan tata administrasinya diakui dunia adalah Ibnu Sina, serta keluarga Barmakid yang berasal dari wilayah Iran. Pengaruh Iran pada Islam sangat jelas di era Khalifah Abbasiyah pada tahun 749 Masehi dan pemindahan ibu kota dari Damaskus ke Baghdad. Bahasa Persia yang digunakan mulai mengadopsi abjad Arab hingga menjadi kekayaan bahasa dunia Islam dan menjadi salah satu alat komunikasi terbesar di dunia. Era Islam kemudian menyaksikan masuknya orang-orang Turki serta konflik dengan bangsa Mongol. Konflik ini memfasilitasi migrasi bangsa Turki ke Iran. Namun, bangsa yang sudah menetap di wilayah tersebut justru harus pindah ke dataran Anatolia. Masuknya bangsa baru ini memang memperkaya budaya, namun tidak dengan tatanan politik dan ekonomi Iran. Sistem semula yang bersifat menetap dan stabil tak lagi sama sejak penaklukan bangsa Mongol. Berbagai kemunduran inilah yang melahirkan pemikiran jika Iran dengan kekayaan budaya dan sejarah sebetulnya mampu berdiri sendiri. Iran, meski tergabung dalam sistem khalifah, sejak awal memang memiliki bahasa dan budaya yang berbeda dengan bangsa lain. Dengan pemikiran dan keyakinan ini, muncul dinasti baru pada abad ke-16 yang disebut Safavid atau Safawi. Selain pada budaya dan rasa percaya diri juga muncul pada tatanan politik bangsa Iran. Selanjutnya, Safawi melakukan konsolidasi terkait posisinya di masyarakat dengan menetapkan Sisim atau dikenal dengan Syiah sebagai agama baru di Iran pada tahun 1501. Adopsi Sisim atau Syiah inilah yang membedakan Iran dengan kerajaan lain, misal Ottoman dan negara-negara barat dengan rivalnya. Setelah 2 abad, dinasti Safawi membawa Iran terus berkembang terutama saat dipimpin Shah Abbas I, satu-satunya yang dikenal dengan sebutan The Great setelah penaklukan Islam atas Iran. Di era inilah terbentuknya kontak sistematik pertama antara Iran dan Eropa yang dibuktikan dengan kesepakatan politik dan perdagangan. Kejatuhan Safawi disusul dengan Persia yang menjadi sebuah medan persaingan antara kekuasaan Kekaisaran Rusia dan Kekaisaran Britania. Namun begitu, Iran tetap melestarikan kemerdekaan dan wilayah-wilayahnya. Modernisasi Iran yang bermula pada abad ke-19 membangkitkan keinginan untuk berubah dari orang-orang Persia. Ini menyebabkan terjadinya revolusi konstitusi Persia pada tahun 1905 hingga 1911.
Pada tahun 1921, Reza Khan mengambil alih tahta melalui perebutan kekuasaan dari Qajar yang semakin melemah. Sebagai penyokong modernisasi, Shah Reza memulai pembangunan industri modern, jalan kereta api, dan pendirian sistem pendidikan tinggi di Iran. Malangnya, sikap aristokratik dan ketidakseimbangan pemulihan kemasyarakatan menyebabkan banyak rakyat Iran tidak puas. Pada Perang Dunia II, tentara Inggris dan Uni Soviet menyerang Iran dari 25 Agustus hingga 17 September 1941 untuk membatasi blok poros dan menggagas infrastruktur penggalian minyak di Iran. Blok Sekutu memaksa Shah untuk melantik anaknya, yaitu Muhammad Reza Pahlavi, untuk menggantikannya, dengan harapan Muhammad Reza menyokong mereka. Malangnya, pemerintahan Shah Muhammad Reza bersifat autokratis. Dengan bantuan dari Amerika dan Inggris, Shah meneruskan modernisasi industri Iran. Tapi, pada masa yang sama menghancurkan partai-partai oposisi melalui badan intelijennya Shalfa. Ayatollah Khomeini menjadi oposisi dan mengkritik aktif terhadap pemerintahan Shah Muhammad Reza. Dan kemudian, ia dipenjarakan selama 18 bulan. Melalui nasihat Jenderal Hasan Bakravan, Khomeini dibuang ke luar negeri dan diantar ke Turki dan selepas itu ke Irak. Protes menentang Shah semakin meningkat dan akhirnya terjadilah revolusi Iran. Shah Iran terpaksa melarikan diri ke negara lain setelah kembalinya Imam Khomeini dari pembuangan pada 1 Februari 1979. Khomeini kemudian mengambil alih kekuasaan dan membentuk pemerintahan sementara pada 11 Februari yang dikepalai Mehdi Bazargan sebagai Perdana Menteri. Setelah itu, Khomeini mengadakan pungutan suara untuk membentuk sebuah republik Islam. Keputusan pungutan menunjukkan lebih dari 98% rakyat Iran setuju dengan pembentukan itu. Sistem pemerintahan baru yang dibentuk berdasarkan undang-undang Islam. Sayangnya, hanya diterapkan sebagian. Sampai sekarang, Iran masih menjadi negara republik Islam dan Ayatollah Khomeini menjadi pemimpin tertinggi. Nah, itu tadi sejarah singkat berdirinya negara Iran dan awal lahirnya mazhab Syiah. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.